Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Ya, oke, semangat ya. Jadi kita akan melakukan pembelajaran yang melanjutkan pembelajaran kita di pekan lalu ya, melanjutkan pembelajaran kita. Jadi hari ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran melalui praktikum ya. Praktikumnya itu akan sebentar kita mulai tentang digital ya, menggunakan HP ya. Tapi sebelum itu saya ingin satu kelas dulu untuk memimpin doa ya, memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran kita. Jadi silakan Koim memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Oke, bagus ya. Jadi tadi ketua kelas sudah membacakan doa ya. Jadi saya ingin sebelum kita memulai, saya ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya. Jadi dengarkan namanya baik-baik sebelum pada saat saya menyebut namanya ya, masing-masing seperti itu. Jadi silakan didengarkan dulu namanya. Oke, Aida. Sakit. Alicia. Oke, Andi Kaisanul. Andi Muharram. Andi Zahra. Oke, Andi Sulaida. Sakit. Andi Putri. Andifa Zahra Putri. Oke, Ani Trisrani. Ani Adinda. Oke, Aura Leka. Kemudian Diandra. Oke, Kasya Rifana. Kausa Insia. Haira Nabila Putri. Oke, kemudian Muhammad Al-Ghazali. Sakit. Maya Safitri. Marwa. Sakit. Muhammad Ikra. Muhammad Amin Imran. Sakit juga. Muhammad Brilian. Oke, Muhammad Fadli. Kemudian Marwa Ajra Wahab. Sakit. Kemudian Muhammad Daidatul Al-Islam. Kemudian Muhammad Rizki Al-Bukhari. Muhammad Qaim. Muhammad Ridwanka. Oke, Naufal Fikri Ambarala. Nafi Afnan. Naufal Fikri. Sakit ini yang sakit tadi ya. Silahkan. Oke, Siti Nur Hasia. Kemudian Siti Nur Inaya. Oke, berarti ada 5 orang ya. Ada 5 orang yang tidak hadir hari ini. Yang 5 orang ini sakit semua ya. Sakit semua ya. Semoga di pertemuan selanjutnya teman-teman kita bisa masuk di pembelajaran selanjutnya ya. Dan kita doakan supaya dia cepat sehat, sembuh ya. Oke, baik.
kita sudah mengecek kehadiran kalian. Jadi sekarang saya ingin memberikan age briefing dulu ya. Jadi kalau saya bilang semangat belajar, kita bilang semangat, semangat, semangat. Yes. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi diulang 3 kali. Semangat belajar. Semangat, semangat, semangat. Yes. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi hari ini kita akan ya, jadi saya ingin membacakan dulu tujuan pembelajaran kita. Oke, sebelum kita lanjut, yang minta maaf ya karena jaringan tadi bermasalah. Ini sementara berproses, belum terbuka secara penuh. Ya, jadi sebelum kita lanjut, oke, saya ingin memberikan dulu pretest ya, sambil mengerjakan, sambil menunggu layarnya untuk. Jadi silakan dikerja dulu pretestnya karena ini akan berpengaruh ya terhadap hasil belajar yang akan kita raih sebentar, seperti itu. Jadi silakan dilihat di grup. Saya kirim untuk pretestnya dulu, silakan dikerja. Soalnya itu ada 5 nomor. Kemudian ini soalnya pilihan ganda ya, pilihan ganda. Jadi silakan diakses linknya supaya bisa dijawab
ya supaya bisa dijawab pretestnya seperti itu. Oke, silakan dilihat di grup ya. Saya sudah kirim, silakan saya berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan pretest ini ya. Silakan dimulai. Ya, silakan dipilih yang kita anggap jawaban yang benar ya. Oke, waktunya sisa 5 menit. Sisa 2 menit ya. Oke, bagaimana, sudah selesai? Ya. Oke, jadi baik, kalau sudah selesai kita lanjut ya.
Jadi silakan untuk materi yang akan kita bahas hari ini, untuk lebih jelasnya silakan dulu diperhatikan video berikut ya. Silakan diperhatikan videonya di atas. Didengarkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini contoh penggunaan rel panel surya di kehidupan nyata. Minta maaf ya, jaringan ini masih terhambat. Tidak peduli apakah itu partai teori ataupun partai sultan, yang paling penting adalah kesadaran kita untuk menerapkan renewable energy sesuai kemampuan kita masing-masing. Nah, di sini sudah terpasang panel surya 3 WP kecil ya, 3 WP itu kecil, digunakan untuk penerangan lampu. Ini kabelnya masuk ke situ, ini powerbanknya, powerbank untuk storage penyimpanan elektroniknya, dan ini lampunya. Dan semua menggunakan bahan bekas. Oke, simple, tapi yang paling penting adalah semangat kita untuk menerapkan renewable energy. Oke ya, jadi berdasarkan video tadi sudah ditonton ya? Oke, berdasarkan video tadi, siapa yang bisa menjelaskan perubahan energi apakah yang terjadi pada video berikut? Ada yang bisa? Oke, silakan berdiri. Pasang suaranya ya. Menurut saya, pertama sumber dari matahari atau cahaya sendiri, terus melalui yang namanya sumber energi panas, terus melalui lagi energi listrik. Kayaknya bisa terkoneksi dengan tentunya lampu. Oke. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Di sini video ini adalah contoh kehidupan sehari-hari yang kita lihat bahwa ternyata kita bisa membuat rangkaian listrik dengan menggunakan alat yang ada di rumah ya. Misalkan di sini ada namanya renewable yang sering kita kenal atau mendengar istilah panel surya ya, panel surya, di mana sumber ini bisa kita lihat sumbernya dari matahari, kemudian disinari oleh matahari, kemudian ke panel surya, kemudian akan masuk ke power bank ya, power bank. Nah, kemudian pertanyaan saya, tadi bentuk energi ya, perubahan bentuk energi apa? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, marilah kita pelajari tentang perubahan bentuk energi. Oke, sekarang saya ingin membacakan tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama itu melalui tayangan video simulasi PET ya, simulasi PET peserta didik mampu menemukan perubahan bentuk energi dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuktikan hasil percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan video simulasi virtual PET dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan praktikum virtual PET, peserta didik mampu mengisi tabel praktikum pada LKPD dengan benar, ya, dengan benar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, peserta didik
mampu melakukan praktikum melalui virtual pet. Jadi ada 4 tujuan yang akan kita capai hari ini, ya. Yang akan kita capai hari ini. Kemudian untuk lebih jelasnya ya, silakan perhatikan gambar berikut, ya, supaya kita lebih memahami, ya, tentang pelajaran yang akan kita yang kita akan dapatkan pada hari ini. Nah, di atas di sini ada 4 gambar ya yang akan saya sediakan. Yang pertama itu gambar tentang perubahan bentuk energi, ya. Di sini ada baterai ya, batu baterai yang dipasang pada robot mainan supaya bisa bergerak, ya. Nah, pertanyaannya dari gambar ini, perubahan energi apakah yang terjadi pada gambar tersebut? Ada yang bisa? Perubahan energi apa? Sehingga kalau kita pasang baterai ini ke robot, dia bisa bergerak dari apa ke apa perubahan energinya. Oke. Ada yang lain selain koin? Selain Ikra, yang lain ada? Karena tadi Ikra sudah ya. Yang lain lagi, Zahra. Oke, silakan Zahra. Perubahan energi apa? Silakan berdiri. Perubahan energi mekanik menjadi elektrik menjadi mekanik. Oke, perubahan yang terjadi di sini adalah elektrik atau listrik ya, karena dia kan ada listriknya di baterai itu. Berarti dari elektrik menjadi mekanik sehingga bisa bergerak. Paham ya? Oke, silakan gambar kedua. Perhatikan saja. Gambar kedua, buah jatuh dari pohonnya. Ya, buah jatuh dari pohonnya. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan perubahan energi apa yang terjadi pada buah yang jatuh dari pohonnya? Oke, ada? Energi apa? Oke, silakan. Nabia. Silakan. Ya, dipakai mic-nya ya supaya kedengaran. Energi apa? Yaitu perubahan energi potensial menjadi energi gerak dan energi. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi sudah betul sekali bahwa yang perubahan energi yang terjadi itu atau yang berubah di situ adalah kan di situ buah jatuh berarti energi potensial ya. Kemudian dia jatuh ke bawah menjadi energi kinetik sehingga kalau dia jatuh ke tanah akan menghasilkan energi bunyi tadi yang dihasilkan. Makanya berarti di sini bisa disimpulkan bahwa energi sudah betul yang dikatakan Nafi bahwa energi potensial menjadi energi kinetik. Sehingga bisa juga ditambahkan menjadi energi bunyi ya. Oke, bagus sekali. Sekarang gambar ke 3. Ini ada lampu ya, lampu pijar yang menyala. Nah, sekarang perubahan energi apa yang terjadi? Oke, silakan Oim. Perubahan energi. Oke, silakan dipakai mic-nya ya. Oke, tepuk tangan. Kita lihat di lampu kita yang sering digunakan di rumah, ya, kalau kita colokkan itu kabelnya, itu kan akan menyala lampunya ya. Berarti dari listrik menjadi cahaya. Bisa ditambahkan plus panas. Kenapa? Karena ketika lampu itu sudah menyala mengeluarkan cahaya, maka dia juga akan panas. Oke, bagus sekali.
ambil. Sudah cukup ya? Baru 3. Oke, yang terakhir ada kipas angin yang berputar. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Silakan berdiri, perkenalkan namanya. Perubahan energi yang berikutnya adalah energi listrik menjadi energi mekanik. Oke, bagus sekali ya. Jadi hampir sama dengan lampu tadi ya, hampir sama karena ini juga menggunakan listrik, berarti sumber energinya dari listrik. Kemudian setelah dicolokkan ternyata kipas anginnya berputar atau bergerak sehingga bisa dikatakan berubah menjadi energi gerak ya, gerak. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Berarti kita sudah paham tentang perubahan bentuk energi. Nah, sekarang kita ingin melakukan praktikumnya secara langsung. Ya, praktikumnya secara langsung sehingga kita bisa betul-betul memahami tentang apa-apa yang terjadi dalam kipas angin itu. Misalkan di lampu itu kan seperti ini. Kita bisa tahu di lampu itu kan kalau kita colok itu kan akan terjadi yang namanya perubahan energi. Di situ bisa kita amati ternyata ada namanya energi ini menjadi energi ini. Bisa kita lihat dari video yang akan kita lakukan simulasi sebentar. Jadi untuk memperjelas silakan dilihat di grup saya bagikan linknya ya, dilihat di grup saya bagikan linknya. Kemudian dijawab LKPD-nya ya. Tapi sebelum itu silakan ke kelompoknya dulu masing-masing. Sebelum kita lanjut ke simulasi virtual pet-nya. Oke, silakan yang bukan yang di kelompoknya silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Oke. Oke, karena sudah pindah di kelompoknya masing-masing, saya ingin membagikan LKPD-nya ya. Sebagai lembar sebelum saya jelaskan di atas karena di LKPD itu akan ada kita isi, ya, akan ada kita isi. Jadi perhatikan baik-baik. Oke, sekarang perhatikan dulu simulasi virtual pet yang saya tampilkan di atas sambil saya kirimkan juga di HP-nya ya supaya bisa secara langsung kita yang melakukan. Jadi sambil kita perhatikan penjelasan saya bisa dilakukan juga secara langsung di HP-nya masing-masing ya. Jadi saya kirim di grup, silakan dibuka di grup. Oke, silakan dibuka di grup sambil saya membukanya juga. Kalau sudah tampil seperti ini di atas, ya, silakan perhatikan sudah tampil seperti ini di HP-nya. Sudah ya? Sudah. Sekarang tidak usah diklik pendahuluan, kita langsung ke sistem. Klik 2 kali sistem. Maka akan muncul seperti di atas, gambar seperti di atas. Bisa diperhatikan ya? Jadi gambarnya seperti ini. Sekarang untuk memulai ya. Nah, sekarang perhatikan dulu langkah-langkah yang akan kita lakukan di LKPD itu ya. Sekarang di sini kita klik dulu simbolnya. Kita klik simbolnya ya. Maka akan muncul sumber-sumber bentuk-bentuk energi. Ada berapa bentuk energi di atas yang akan kita amati? Oke. Yang pertama di situ bisa kita lihat adalah panas, cahaya, jadi energi-energi inilah yang akan kita gunakan ya. Gunakan pada saat ini saja yang kita gunakan, yang tidak ada selain di atas itu tidak usah kita masukkan. Jadi ini saja yang akan kita gunakan energi mekanik, elektrik, panas, cahaya, dan kimia.
Oke? Sekarang perhatikan. Di sini kan ada namanya sumber energi, ya. Jadi bisa kita lihat sumber energi itu ini yang naik sepeda. Ya, ini namanya sumber energi karena di situ energinya yang pertama kita ambil. Ya. Kemudian ada namanya generator atau sistem. Ya, generator atau sistem. Di sini ada generator kemudian dihubungkan ke wadah. Wadah. Jadi bisa kita lihat, saya ambilkan contohnya di sini bisa kita gerakan ya. Kita gerakan dulu pelan-pelan setengah saja. Di sini akan bergerak. Jadi di sini akan bergerak energi tadi yang di cahaya matahari itu tersalurkan. Ya, ataukah di lampu itu akan tersalurkan. Jadi energi yang kita keluarkan ternyata energi ini manusia. Ya, energi ternyata itu energi apa? Kimia. Berarti manusia memiliki energi kimia. Ya, seperti itu akan tersalurkan kan? Tersalurkan. Nah, sekarang apakah akan panas wadahnya? Panas. Jadi itu yang akan kita teliti sebentar. Ya, perubahan energi apa? Nah, sekarang saya tambah supaya bagaimana kalau kita kasih kencang, ya kasih cepat. Bagaimana dengan wadahnya? Apakah cepat juga akan panas atau tidak? Sekarang jadi ada dua yang akan kita teliti perubahannya dengan kecepatan transfer energinya seperti itu. Oke? Ini. Kalau tadi kan lambat ya, lambat panas. Kalau kita kasih percepat ternyata energinya juga atau wadahnya juga akan cepat panas. Itu ya. Jadi seperti itu sama dengan air kerang ini. Kita bisa juga lakukan sama dengan juga cahaya matahari, kemudian sama dengan teko air panas. Sebentar kalau sudah kita gunakan ini, ya misalkan tadi sepeda, kita ganti-ganti wadahnya. Kalau sudah tadi wadahnya itu air, kita ganti wadahnya lagi menjadi lampu. Ini juga kalau kita kasih energi akan bergerak, akan menyala. Ya. Kemudian lampu ini namanya lampu pijar, ini namanya lampu CLF. Kita teliti semuanya ya. Kemudian ada satu lagi yang namanya kipas. Ini kipas. Ya, kipas. Jadi kalau kita ambil contoh ini, kita ambil air kerang, ya, air kerang kita bisa tarik keluar supaya bergerak airnya. Ternyata air itu memiliki energi mekanik. Bergerak kan? Bergerak. Oke, bergerak. Jadi energi apa yang terjadi? Ternyata bisa kita lihat dari energi apa sampai ke energi apa itu berputar. Seperti itu yang akan kita amati kemudian isi ke LKPD-nya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan LKPD-nya. Di situ LKPD-nya juga ada bahan bacaan, ada langkah-langkah tentang pengerjaannya, ya, tentang pengerjaannya. Silakan dibaca baik-baik. Kemudian isi tabel yang ada, tabel yang ada di LKPD kalian semua seperti itu. Kalau yang ada yang ingin bertanya, sebentar angkat tangan saja, baru saya ke situ menjelaskan kalau ada yang tidak dipahami. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, silakan dimulai dikerjakan. Oke, kalau ada yang ingin bertanya, angkat tangan ya, supaya oke, silakan Zahra. Kelompok 6 ya.
dia yang menggunakan energinya, apa namanya? Nah, itu kasih tanda-tanda apa namanya dia hasilnya. Oke, jelas. Ada lagi? Oke, silakan. Ya, ada lagi? Oke, jadi diperhatikan baik-baik ya. Diperhatikan baik-baik. Silakan angkat tangan kalau ada yang ingin bertanya. Berbeda dari yang mulai dari mufid atau mulai dari ini, mulai dari sini saja ke warnanya. Nah, itu tidak diatur karena di situ kan tidak diatur ini saja. Perhatikan baik-baik ya, ketika kita kasih awan, jadi matikan dulu, matikan dulu baru kita ambil awannya seperti itu. Jadi kita kasih dulu awan langsung. Habis, habiskan dulu supaya tidak ada yang di situ.
Sini mana? Oke, silakan diisi saja semua. Sebentar. Aman.
Oke, kelompok 6. Apa?
Iya. Satu tahun dia kan kayak rancangan. Itu namanya rancangan. Jadi dirancang dari apa ke mana, jadi sampai jadi yang namanya sampai di pengumuman. Oke, kalau sudah dikerja, diskusikan dulu sama temannya ya, baru kita presentasikan. Jadi kita berdiskusi dulu, ya diskusikan apa yang sebentar akan dipresentasikan, ya terkait dengan yang kita gunakan. Jadi baca baik-baik, diskusikan sama temannya apa yang kurang. Nah, ya apa yang kurang di situ diskusikan. Nah, di situ namanya kolaborasi. Ya kolaborasi berarti kita harus berdiskusi sama temannya, bilang apa lagi ini yang kurang, kenapa bisa seperti ini, sebelum kita presentasi di atas. Ya diskusikan memang nih, kalau data sudah selesai, ya kalau data sudah selesai kita diskusikan, nah, supaya bisa dikolaborasikan apa yang kurang di situ, apa saja yang kurang. Nah sebelum dua kelompok sebentar akan tampil,
Ya, kalau misalkan waktu kita kan di sini hanya 90 menit. Kalau misalkan ada yang tampil di atas satu kelompok dan waktunya sudah cukup, tidak usah tampil yang lain, menyiapkan saja pertanyaan. Tapi kalau masih ada waktu, sebentar kita mungkin memberikan kelompok lain lagi satu lagi, baru kita keluar. Bisa dipahami ya? Iya Pak.
Diskusikannya. Sudah selesai? Ada yang belum ya? Kita tunggu dulu yang belum. Kemudian mungkin sekitar 5 sampai 8 menit. Baru kita presentasikan. Karena waktu di sini sisa 30 menit. Ya, mungkin presentasi agak lama sebentar. Jadi mungkin satu saja yang tidak menit. Satu saja. Semoga bisa cukup karena kalau sudah diskusikan sama temannya. Kelompok yang sudah selesai angkat tangan. Oke, 1, 2, oke 3. Oke, masih ada 3 kelompok ya. Masih ada waktu 8 menit saya buat. Ya. Jadi
Oke, sisa 5 menit ya. Oke ya, mungkin waktunya sudah habis. Kita mulai persentase ya. Kita mulai mempresentasikan hasil yang kita peroleh dari hasil diskusi kita untuk mengisi LKPD-nya. Jadi di sini mungkin satu saja yang tampil ya, karena waktu kita mungkin terbatas. Oke. Ada tidak kelompok yang ingin mempresentasikan? Oke, kita beri upload dulu untuk kelompok. Oke, silakan kelompok 6 ya. Mungkin bisa di atas di sini untuk dipresentasikan. Jadi untuk kelompok sebelum dimulai untuk saya ingin memberikan sedikit arahan. Jadi setiap kelompok mungkin satu pertanyaan saja ya yang diberikan kelompok yang tampil di atas terkait apa yang kita sebenarnya di situ yang kita ingin pahami terkait apa yang kita mengerti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Selangkan Apriyono sebagai moderator. Bu Yuni, saya persilakan. Perubahan energi yang terjadi pada sepeda, turbin, air dalam bejana adalah energi kimia, mekanik, elektrik, dan panas. Perubahan energi yang terjadi pada sepeda, turbin, dalam berbicara energi kimia, mekanik, elektrik, panas, dan cahaya. Perubahan energi yang terjadi pada sepeda, turbin, lampu CML, yaitu kimia, mekanik, elektrik, cahaya, plus panas. Perubahan energi yang terjadi pada sepeda, turbin, balik-balik, kimia, mekanik, elektrik, mekanik. Perubahan energi yang terjadi pada kran, turbin, air dalam bejana, yaitu mekanik, elektrik, panas. Perubahan energi yang terjadi pada kran, turbin, lampu pijar, yaitu mekanik, elektrik, panas, dan cahaya. Perubahan energi yang terjadi pada kran, turbin, lampu CML, mekanik, elektrik,
CPL air dalam bejana yaitu cahaya elektrik panas plus cahaya. Perubahan energi dari matahari panel lampu pijar yaitu cahaya elektrik panas plus cahaya. Perubahan energi dari matahari panel lampu CPL cahaya elektrik cahaya plus panas. Perubahan dari matahari panel baling-baling cahaya elektrik mekanik. Perubahan dari teko air panas turbin air dalam bejana panas mekanik elektrik panas. Perubahan dari teko air panas turbin lampu pijar panas mekanik elektrik panas plus cahaya. Perubahan dari teko air panas turbin lampu CPL panas mekanik elektrik cahaya plus panas. Perubahan dari teko air panas turbin baling-baling panas mekanik elektrik mekanik. Kondisi awan banyak, aliran energi dari matahari ke panel surya tidak ada, keadaan baling-baling tidak bergerak, perubahan energi yang terjadi tidak ada. Kondisi awan sedikit ada tapi kecil, keadaan baling-baling perputaran lambat, perubahan energi yang terjadi ada, cahaya ada tapi cahaya elektrik bukan mekanik. Jenis lampu, lampu pijar. Perubahan energi dari turbin lampu, lingkungan, mekanik ke elektrik ke panas plus cahaya. Jumlah energi listrik yang diubah menjadi cahaya 9. Jumlah energi listrik yang diubah menjadi panas 9. Lampu CFL. Perubahan energi dari turbin lampu lingkungan, mekanik ke elektrik ke cahaya plus panas. Jumlah energi listrik yang diubah menjadi cahaya 13. Jumlah energi listrik yang diubah menjadi panas 5. Hasil diskusi kami berdasarkan data pada tabel 1 warna dan jangan sistem sumber energi ada 4 yaitu sepeda, kan, matahari dan toko air panas. Pengubah ada 2 yaitu turbin dan panel. Pengguna ada 4 air dalam bejana, lampu pijar, lampu CFL dan baling-baling. 2. Berdasarkan data pada tabel 1 sebutkan bentuk energi apa saja yang muncul dari sumber pengubah dan pengguna. Turbin sebagai sumber pengguna dari energi mekanik menjadi elektrik, panel dari energi cahaya menjadi elektrik. Pengguna yaitu air dalam bejana energi panas, lampu pijar energi panas dan cahaya, lampu CFL cahaya dan panas, baling-baling energi mekanik. 3. Apakah jumlah energi yang dihasilkan sumber sama dengan yang masuk ke pengubah dan yang sampai pengguna dan terbuang ke lingkungan? Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya. Sebagian energi dapat hilang dalam bentuk panas atau energi yang tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, jumlah energi yang masuk ke sistem harus sama dengan jumlah energi yang keluar atau terbuang ke lingkungan. 4. Berdasarkan data pada tabel 2, bagaimana pengaruh ada tidaknya awan yang menghalangi aliran sinar matahari dari panel surya terhadap energi yang dihasilkan? Banyak tidaknya awan sangat berpengaruh pada perubahan energi. Jika kondisi awan banyak, aliran energi dari matahari ke panel surya tidak ada, keadaan baling-baling pun tidak tergerak serta perubahan energi yang terjadi tidak ada. Jika kondisi awan sedikit, aliran energi dari matahari ke panel surya ada tapi kecil, keadaan baling-baling pun berputar tapi lambat. Perubahan energi yang terjadi cahaya, elektrik dan mekanik. Perubahan bentuk energi apa saja yang terjadi pada sistem ini? Pada tabel 2 kita sudah hasil dari tabel 2 yaitu perubahan energi yang terjadi itu jika kondisi awan sedikit, yaitu perubahan energi yang terjadi itu cahaya, elektrik, terus mekanik. Pada tabel 6 berdasarkan data pada tabel 3 bandingkan bagaimana proses perubahan bentuk energi yang terjadi lampu pijar dan lampu CFL. Bagaimana perbedaannya? Perbedaannya yaitu lampu pijar lebih banyak membuang energi dalam bentuk panas, sementara CFL lebih fokus pada menghasilkan cahaya dengan panas yang lebih sedikit. Pada soal nomor 7,
Berdasarkan jumlah energi listrik yang dirubah menjadi energi cahaya dan panas yang dibuang ke lingkungan, manakah yang lebih efisien antara lampu feeder dan lampu CFL? Jadi yang lebih efisien itu lampu CFL, karena lampu CFL itu umumnya lebih efisien. Karena lampu CFL itu lampu CFL itu lebih efisien karena lampu feeder itu menghasilkan lebih sedikit panas dan lebih banyak cahaya untuk jumlah energi listrik yang sama. Jadi yang lebih efisien itu lampu CFL. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kami, perubahan bentuk energi adalah fenomena di mana energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain tanpa digunakan atau dimusnahkan. Jumlah awan yang menutup sinar matahari dapat mengurangi intensitas cahaya yang mencapai surya, mengurangi produksi energi listriknya. Perubahan bentuk ini menggarisbawahi pentingnya kondisi cuaca dan pencahayaan dalam efisiensi konversi energi surya menjadi listrik. Itulah presentasi dari kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devita Sabrina dari kelompok Tidak. Saya ingin bertanya, apakah jumlah total energi berpengaruh pada perubahan energi? Pertanyaan selanjutnya. Moderator ya, kita ikuti moderator satu kelompok satu pertanyaan saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, menurut kalian apakah energi yang masuk dan juga energi yang keluar sama banyaknya? Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Sylvia, saya selaku perwakilan dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Dari beberapa contoh yang diberikan, berikan satu contoh perubahan energi sekaligus contoh. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Jumali, perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaan saya, mengapa matahari disebut dengan energi paling besar? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Garisani dari kelompok 4 ingin memberi pertanyaan. Yaitu, jelaskan mengapa energi dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Itulah beberapa pertanyaan yang sudah kami kumpulkan. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan.
bentuk energi dapat terjadi karena interaksi antara partikel dan medan energi yang ada dalam sistem. Misalnya, energi mekanis dapat diubah menjadi energi panas melalui kinesis, atau energi listrik dapat diubah menjadi cahaya dalam lampu. Jawaban tidak begitu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari jadi pertanyaan itu tidak. Buku ketebalan energi menyatakan bahwa jumlah total energi dalam suatu sistem tertentu tetap konstan selama berubah bentuk energi. Meskipun energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, jumlah total energi dalam sistem tersebut tidak akan bertambah atau berkurang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kapsa. Contoh perubahan energi yang bisa dilihat sehari-hari yaitu lampu perubahan energi yang terjadi elektrik, cahaya, plus panas. Manfaatnya yaitu sebagai penerang. Baik, terima kasih jawaban saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Hukum kekebalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya. Sebagian energi dapat hilang dalam bentuk panas atau energi yang tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, jumlah energi yang masuk ke sistem harus sama dengan jumlah energi yang keluar atau terbuang dari rumah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lesti. Karena matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas untuk memberi kehidupan di seluruh bumi. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Kami dari kelompok 6 ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu tadi presentasi dari kelompok 6 sangat bagus sekali ya presentasinya. Semua jawaban yang disampaikan sudah tepat ya atas apa yang dipertanyakan dari setiap kelompok. Nah, sekarang saya ingin menyimpulkan apa yang kita ingin capai tadi. Jadi saya tadi menampilkan video ya. Di situ video tentang panel surya dalam kehidupan sehari-hari. Di situ kan ada pertanyaan, bentuk energi apa yang terjadi ya. Nah, kita ketahui bahwa ada namanya sumber energi. Sumber energi itu yang mana? Matahari. Tadi video yang kita ingin tampilkan ya. Nah, jadi sumber energinya itu adalah matahari. Matahari memancarkan energi cahaya. Energi cahaya. Nah, ketika matahari memancarkan energi cahaya, maka akan diterima oleh panel surya. Kemudian panel surya akan menjadi apa? Panas. Kemudian energi panas ini akan diubah menjadi energi atau listrik yang bisa disimpan di bagus sekali power bank, sehingga ketika kita colokkan sambungan lampu itu kabelnya sambungan lampu ke power bank, maka akan menyala. Energi apa yang di situ dihasilkan? Nanti sudah paham lagi tentang apa itu perubahan bentuk energi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, itu tadi terkait pelajaran kita hari ini tentang perubahan bentuk energi. Jadi silakan yang mempelajari materi yang akan kita bahas pertemuan selanjutnya tentang energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Yang namanya itu energi terbarukan hampir sama dengan tadi. Artinya dibuat oleh manusia, diperbaharui. Itu tadi yang panel surya seperti itu namanya energi terbarukan. Silakan. Dan ada juga yang namanya energi tidak terbarukan. Energi tidak terbarukan itu seperti yang memang kita gunakan minyak bumi itu kan tidak terbarukan karena memang dari minyak bumi kita ambil, ya kan, batu bara. Nah, itu dari situ sumbernya memang yang seperti itu. Oke. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita. Silakan tadi. Oh iya, nah, silakan.
Maaf. Ikra. Bukan Toib, Ikra. Oke. Silakan Ikra. Baik, sebelum kita pulang masing-masing dan menutup pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita tutup, saya ingin memberikan sedikit tadi seperti yang saya bilang explication supaya lebih semangat pulang, ya. Oke, apa tadi? Kalau saya bilang tadi semangat belajar, nah kita bilang semangat. Sekarang saya ubah menjadi semangat pulang. Semangat. Oke, semangat pulang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dimulai. Menit kami ya. Rizky.